Oke, di kesempatan video kali ini kita akan bahas lagi mengenai gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi OJK, yaitu aplikasi Julo. Seperti apa pengalaman orang-orang yang gagal bayar di aplikasi Julo ini untuk tahun 2025 ya. Karena penagihan ke setiap orang juga itu berbeda-beda, teman-teman, gak sama, tergantung dari jumlah nominal, lokasi, dan dari DC-nya itu sendiri. Percaya atau tidaknya terhadap kita yang meminjam yang gagal bayar. Oke, jadi di sini teman-teman ya, ada juga yang gagal bayar di aplikasi Julo itu ternyata nyampe puluhan juta ya, bukan belasan juta lagi. Oke, sebelumnya di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya akan bacakan juga walaupun tidak saya perlihatkan di monitor pengalaman orang seperti apa. Oke, ini aplikasi Julo sudah ada ulasan, dapat bintang 4,3 dan sudah di-download sekitar 10 juta pengguna. Jadi lumayan banyak banget. Nah, jadi untuk yang galbay di aplikasi Julo, beberapa diantaranya ada yang galbay 20 juta. Itu gimana tuh ya? Besar banget. Nah, jadi untuk yang nominalnya masih kecil-kecil kayak gitu ya, gak usah panik ya, karena banyak juga kok orang-orang yang gagal bayar di aplikasi Julo ini nyampe puluhan juta. Gimana tuh mereka pusingnya? Dan di sini juga ada yang sudah 18 juta, aku udah 5 bulan katanya. Masih ditelepon terus tiap hari. Tuh di sini kan biasanya orang-orang ditelepon terus itu ya teman-teman ya, oleh DC Julo ini biasanya kan nyampe 3 bulan itu ditelepon terus. Kemudian setelah 3 bulan biasanya ke BI checking, atau kalau punya izin mereka izin lagi ke OJK untuk melakukan penagihan lagi setelah 3 bulan biasanya tuh bisa. Tapi ternyata di sini ada juga nih yang udah 5 bulan belum didatangi, cuma ditelepon terus. Nah, padahal di sini nominalnya itu besar, 18 juta. Dari sinilah kita bisa tahu bahwa ternyata penagihan dari DC Julo ini ke setiap orang itu berbeda-beda. Di sini juga ada yang mengatakan DC Julo nelpon terus, tapi cara melakukan penagihannya sopan katanya tuh. Ya, aplikasi Julo ini memang sudah lama ya resmi di OJK-nya. Jadi mereka juga tidak mau tuh ratingnya turun keluar dari OJK karena sudah memiliki banyak pelanggan. Otomatis DC Julo ini ya dia juga sudah diedukasi ya agar berhati-hati ketika melakukan penagihan kepada orang-orang yang gagal bayar. Jadi gak usah panik juga teman-teman ya di telepon oleh DC Julo ini, karena setiap orang juga yang nominalnya itu besar nggak selalu didatangi kayak gitu ya, karena mereka adalah DC-DC yang dikasih edukasi sehingga tidak boleh sampai terkena sanksi oleh OJK diakibatkan karena penagihan yang barbar. Tapi hingga saat ini banyak sekali orang-orang yang gagal bayar di aplikasi Julo yang puluhan juta, yang belasan juta, itu masih baik-baik aja ya ditagihnya ya. Bahkan ada yang udah telah 7 bulan juga ada ya, bahkan bukan hanya di satu aplikasi pinjol. Dan BTW untuk aplikasi Julo ini DC lapangannya ada di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek itu masih random ya. Jadi gimana kira-kira teman-teman pengalamannya di aplikasi Julo ini ketika galbay ataupun telat bayar? Apakah sudah ada yang didatangi DC atau tidak seperti teman-teman lainnya? Silahkan aja tulis kolom komentar pertanyaan kalian ataupun pengalaman kalian agar menambah informasi buat teman-teman yang lainnya. Intinya nominal besar pun tidak selalu didatangi oleh DC Julo, tergantung dari keberuntungan, nominal, dan lokasi kita berada dan bagaimana mereka mempercayai kita bahwa kita akan membayar sisa tagihannya. Karena ada juga yang puluhan juta seperti itu ternyata tidak selalu didatangi DC ya, hanya di telepon saja. Karena banyak banget teman-teman ya, mereka kewalahan juga kalau misalnya DC-nya pada nagih ke orang-orang yang galbay sedangkan DC-nya terbatas.